kita eh, kuliah online ya. Ya, minggu lalu kebetulan saya rangkaikan dengan kuliah tamu. Oke, jadi minggu ini eh, materi yang materinya saya lanjutkan ke ke platform ya. Jadi ada beberapa platform IoT yang biasa digunakan untuk melakukan controlling, visualisasi dari IoT itu atau data-data yang didapatkan dari sensor-sensor yang ada di dalam eh, ekosistem IoT itu. Ya. Oke, jadi yang pertama yang mesti kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah untuk mengetahui beberapa platform IoT ya yang digunakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada di antara platform ini Anda gunakan sebagai media visual ya, visualisasi data Anda ke user ya. Apakah nantinya Anda gunakan di tugas akhirnya ataukah nanti pada waktu di tempat kerja, tempat PPL, KKP dan lain-lain. Nah, itu mungkin saja ada di antara ini Anda gunakan. Jadi nanti kita lihat bisa dilihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari platform ini, ya. Jadi tinggal Anda pilih, oh yang mana yang cocok bagi Anda. Mau yang simple, yang mau gunakan media mobile, apakah Android atau iOS, ya, atau menggunakan komputer atau netbook. Ya, itu semua tergantung dari kita. Jadi bisa nanti lihat ada beberapa platform di sini. Yang pertama itu, ah, jadi sebelum kita masuk ke situ ya kita lihat dulu ya modelnya. Ah, jadi platform IoT itu adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk menerapkan teknologi IoT. Ya. Jadi kalau kita berbicara platform itu, dia berupa sistem ya, sistem itu yang sudah terintegrasi itu menggunakan apa namanya dari perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi kalau kita berbicara perangkat lunak berarti database-nya ada sistem operasinya ada aplikasinya. Kalau kita lihat ke perangkat keras berarti ada sensornya, ya, ada servernya, ada perangkat usernya, apakah menggunakan laptop atau netbook, mobile dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita berbicara platform berarti ini sudah satu paket ya. Ada perangkat keras dan ada perangkat lunak yang sudah saling Platform IoT itu berkembang dan bertambah banyak seiring dengan kebutuhan IoT. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era sekarang ini hampir ya. Jadi semua bidang-bidang itu sudah mengarah ke penggunaan IoT. Ya, di mana IoT itu bisa eh, ya membantu di segala lini ya. Ya tergantung dari apa namanya di mana IoT itu diterapkan. Misalnya di pertanian, berarti disitulah nanti dipakai IoT untuk melakukan beberapa hal untuk menambah hasil pertanian, produksi pertanian dan lain-lain. Ya, jadi ada beberapa platform IoT ya. Jadi ada Thingsboard, ya, Blink, ya ini yang paling sering digunakan ya di kakak-kakak senior Anda yang Blink ini. Ya, hampir semua yang kubimbing kemarin itu menggunakan Blink karena kemudahan dari aksesnya dan fitur yang disiapkan di mobile itu lengkap ya. Jadi apalagi kalau kita di tugas akhir itu kan lebih cenderung ke bagaimana memvisualisasikan data itu secara efektif. Artinya apa? Data itu bisa dilihat hasilnya prosesnya di dalam mobile phone ya. Jadi di Blink itu sudah dia berbasis mobile. Jadi
gampang, simple memperlihatkan ke para penguji, para pembimbing hasil yang didapatkan, bagaimana apa namanya yang sesuai, apakah sesuai dengan apa yang dituliskan di tugas akhirnya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan nanti ada di antara kalian yang menggunakan ThinkSboard, ya, ThinkSpeak, Arduino IoT. Jadi boleh nanti di telah kembali masing-masing platform ini yang mana yang cocok kira-kira bagi Anda, ya. Ini tidak ada paksaan harus menggunakan Blink atau apa tidak, ya. Jadi intinya kalau Anda menggunakan IoT dan Anda membutuhkan platform untuk membantu mengorganisir semua sistem di IoT itu, ya langkah awalnya atau pilihan tepat itu adalah menggunakan platform-platform IoT yang sudah existing di dunia ekosistem IoT itu sendiri, ya. Tapi kalau Anda mau buat natif sendiri, buat secara sendiri, buat dari awal, ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Artinya cuma ya kelemahannya kalau seperti itu berarti Anda membutuhkan waktu yang lebih banyak dibanding dengan kalau kita menggunakan platform yang sudah ada. Karena kalau platform sudah ada kan tinggal disinkronkan saja dengan menggunakan API, menggunakan apa namanya koneksi ke sistem yang ke IoT-nya, ke microcontrollernya, sehingga semua data yang di apa namanya yang di get atau diambil dari sensor itu akan diperolah oleh microcontroller atau di server IoT dan divisualisasikan menggunakan media dari platform itu, ya. Jadi ini ada yang pertama ya. Jadi ini boleh Anda kunjungi ya. Itu ada websitenya di bawah ya, thinksport.io. IO. Thinksport adalah platform open source ya. Jadi kalau ada kata-kata open source itu artinya ini free ya, free dan bebas dikembangkan. Beda kalau free. Biasanya kalau free itu ada juga ya, ada namanya juga itu trial. Itu kan beda-beda. Tapi kalau open source seperti ini, Thinksport ini berarti ini bagus karena source-nya di open. Artinya untuk pengembangannya itu tak dibatasi, ya. Nah, kalau free biasanya itu hanya bisa dipakai free, tidak ada bayaran, tapi tidak bisa dikembangkan. Kalau trial dipakai tapi ada waktunya. Nah, apalagi kalau yang paling anu ya, yang paling banyak apa namanya, ada software-software kita biasa biasa lihat di Play Store atau di Google itu berbayar ya, dikomersialkan. Tapi kalau Thingsboard ini dia adalah platform IoT yang open source, berarti di sini bagus kalau Anda mau kembangkan ya. Jadi tinggal Anda belajar sendiri bagaimana synchronize datanya, bagaimana cara memvisualisasikan datanya, ya agak-agak ke informatika sedikit lah kalau masuk ke ini karena berkaitan dengan eh, codingnya, ya codingnya. Jadi apa nanti Anda coba gimana caranya, ya. Jadi ini bagus juga, mungkin nanti ada yang salah satunya yang tertarik ke menggunakan platform ini, ya mulai dari sekarang ya coba dibuka-buka tutorialnya gimana sih cara kerjanya ini Thingsboard, gimana cara prosesnya memvisualisasikan data dan lain-lain, ya. Karena di sini dia menggunakan protokol IT standar ya. Jadi ada MQTT, dia juga menggunakan standar web ya, menggunakan HTTP. Jadi dengan beberapa protokol-protokol yang digunakan ini sinkronis dengan web dan lain-lain, itu menandakan bahwa Thingsboard ini ya sudah memperhatikan juga dari sisi keamanan ya, karena dia sudah menggunakan protokol-protokol yang sudah eh, lama ya, atau sudah terkenal sebelumnya. Jadi di Thingsboard itu ada kelebihannya ya, dia menggabungkan skalabilitas, toleransi kesalahan dan kinerja sehingga kita tidak akan pernah kehilangan data. Ya, jadi ini cocok dipakai kalau dengan jangkauan atau beberapa perangkat IoT yang atau dengan menggunakan skala, boleh dibilang skalanya yang besar, ya. Dan dia juga ini dia toleransi kesalahannya. Jadi biasa juga ya di sensor-sensor itu kan pasti
Tidak semua sensor itu bisa apa namanya bisa kerja, pasti ada nilai ambang apa namanya, ada toleransi kesalahan, ada margin-margin error yang biasa jadi di dalam Thingsboard ini itu bisa diakomodir ya, akomodir yang seperti itu. Thingsboard. Jadi ini tampilannya ya. Jadi Thingsboard itu sederhana. Ya. Ini mirip dengan kalau kita main drag and drop ya. Jadi fiturnya sudah ada di dalam, tinggal misalnya mau visualisasi, misalnya mau menampilkan apa, grafik apa, tinggal ditarik baru. Tapi sebelum itu ya pasti harus dikoneksikan dulu dengan perangkat-perangkat mikrokontroler dan variabel-variabel yang akan divisualisasikan ya. Tapi secara umum ya, ini nantinya tinggal kalau sudah connect, datanya sudah ada yang dari sensor IoT, tinggal untuk memvisualisasikan datanya di dashboard itu ya tinggal main drag and drop saja ya. Jadi nanti ke depan ya seperti itu semua. Jadi orang ke depannya itu tidak susah lagi bikin website karena sekarang sudah banyak platform di website juga itu sudah mendukung itu ya drag and drop ya. Kalau kita mendesain dari dulu kan dari natif ya harus semuanya by code, tapi sekarang itu sudah dimanjakan dengan eh, UI ya, dengan tampilan-tampilan dengan desain the website yang sederhana pembuatannya ya, tapi itu tidak jauh beda dengan fungsionalitas yang kalau kita buat dari awal ya. Thingsboard ini mempunyai dua fungsi utama ya, yakni sebagai broker dalam terminologi IoT atau artinya core service ya. Jadi ada prosesnya, ada layanannya, layanan utama di dalam, dan yang kedua adalah sebagai web presentation atau penyaji data. Ya, jadi yang Anda lihat itu ya adalah tampilan ya, hasil dari proses yang ada sehingga ditampilkan seperti ini. Jadi ini sangat cocok kalau misalnya Anda mau menampilkan data yang komprehensif ya. Jadi datanya banyak, tapi kecuali kalau misalnya datanya sedikit, ya enggak mungkin, enggak terlalu aneh kalau relevan dengan penggunaan ini. Mungkin lebih bagusnya ke Blink nantinya. Kalau misalnya mau yang sederhana. Tapi kalau saya lihat ini, ya Thingsmore ini sudah paketnya komplit ya. Jadi ya, tapi dengan meskipun paketnya komplit, tapi kalau data yang kita ambil itu juga sedikit, pasti kan tidak bisa juga kita memvisualisasikan datanya secara komprehensif dengan meskipun fitur-fiturnya lengkap, tapi data yang mau disajikan itu sedikit, ya itu juga pasti juga akan sedikit juga hasilnya. Ya, oleh karena itu, jika nantinya Anda mau memvisualisasikan datanya banyak, itu yang idealnya menggunakan Thingsboard sebagai platform yang digunakan. Sport, lanjut. Ini banyak ya. Jadi Thingsboard menyediakan dan mengelola perangkat. Ya. Yang kedua, mengumpulkan dan memvisualisasikan data. Kemudian ada orang nelpon. Oke, lanjut ya. Tadi ada sedikit telepon.
Yang ke pertama ya, jadi menyediakan dan mengelola perangkat. Jadi mungkin yang ikut minggu lalu kuliah tamu itu kita lihat beberapa eh, apa namanya visualisasi data dari atau perangkat dari itu ya yang dari Universitas Perlis Malaysia itu biar, biar kelihatan jelas bahwa semua perangkat yang ada di dalam contoh kemarin kan diambil di rumah sakit itu. Jadi bisa dia kontrol, oh perangkatnya online apa sensornya ini online itu jelas lantai dua berapa. Nah, harusnya nanti seperti itu. Jadi di dalam Thingsboard itu mempunyai kemampuan ya seperti itu. Yang kedua adalah mengumpulkan dan memvisualisasi data. Jadi setelah sensor mengirimkan data ke server IoT yang menggunakan Thingsboard itu, di situ mempunyai kemampuan untuk apa namanya melakukan pemrosesan dan memvisualisasikan data. Dengan kata yang tadi ya bahwa dengan visualisasi data itu hanya menggunakan drag and drop saja. Jadi datanya ada, tinggal Anda lihat yang mana yang dibutuhkan cocoknya menggunakan visualisasi yang bagaimana, menggunakan grafiknya yang bagaimana itu ada di dalamnya tinggal Anda mainkan saja. Contoh yang ini kan ada temperatur, ya, ada humidity, Cellulose White itu mungkin kita lihat saja nanti datanya ini cocoknya dipresentasikan seperti apa. Apakah menggunakan grafik yang seperti ini? Itu tergantung ke usernya ya, ke penggunanya. Thingsboard ini ada beberapa ya. Memproses dan membuat rules, dashboard IoT real time. Ya, ini juga ya real time. Artinya setiap data yang dikirimkan dari sensor itu akan langsung dipresentasikan secara real time dengan kecepatan ke pemrosesan. Tapi kembali lagi ya ke IoT internet itu ya tergantung dari internetnya. Jika internetnya lancar ya pasti juga akan disupport oleh server dari Thingsboard ini. Hanya saya tadi kemukakan ya bahwa Thingsboard itu memang lebih cenderung jika menggunakan eh, skalabilitas yang besar ya dalam pemanfaatan IoT ini. Ya, jadi mungkin saja nanti ke depannya jika ada yang mau mengontrol sebuah lahan besar ya yang di dalamnya ada beberapa mungkin perkebunan, ada misalnya ada kebun lada, kebun teh, kebun apa, itu bisa disatukan kontrolinya dalam satu sistem aplikasi atau platform. Ya, ini yang lebih cenderung menggunakan ya Thingsboard ini karena sudah lengkap beberapa fitur dan apa namanya objek-objek presentation ke user itu lebih apa namanya lebih bagus. Karena kembali lagi. Ini yang kedua ya ke Blink IoT. Nah, ini yang lebih ke mengarah ke perangkat mobile ya. Jadi hampir sama dengan tadi Nextboard sama. Cuma ini lebih visualisasinya menggunakan mobile apps ya. Jadi apakah menggunakan Android atau ini lengkap ya. Jadi Anda tinggal download APK-nya di Play Store ya dan sinkronkan datanya menggunakan apa namanya Blink service-nya. Ya, jadi yang masih menjadi tantangan kemarin ya. Jadi ada beberapa kemarin saya di mahasiswa itu mungkin bisa menjadi kajian kita ke depan bahwa belum sepenuhnya menggunakan internet ya. Maksud saya masih ada yang menggunakan local host atau menggunakan service lokal. Jadi laptopnya yang di share, yang di tethering, jaringan IoT itu dikasih apa namanya microcontrollernya dikoneksikan menggunakan jaringan yang sama
Nah, maksud saya yang menjadi nanti prioritas ke depan, yang menjadi kajian utama kita nanti ke depan adalah gimana caranya em, ini alat dengan platform ini itu koneksinya meskipun berbeda IP, berbeda jaringan, berbeda network, itu harus tetap terjadi koneksi satu sama lain, ya. Jadi saya mulai mungkin tahun depan ini ya, jadi angkatan 2020 berapa 21 yang mengangkat IoT, ya itu lebih arahkan ke sana. Gimana koneksinya tidak harus mempunyai network yang sama. Karena kalau yang seperti itu ya berarti nilai internetnya tidak ada, ya. Optimisnya ada tapi internetnya diabaikan karena tidak bisa connect kalau berbeda jaringan, atau dia dalam kata lain harus menggunakan jaringan yang sama, ya. Jadi ini ada beberapa ya fitur-fiturnya, Blink up, Blink, ya, Blink template nanti saya bagikan dan nanti dibaca ya, dan kalau perlu ya masuk di websitenya, lihat fitur-fitur yang dimiliki oleh Blink itu, ya. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, ini ada Blink OTA ya. OTA itu artinya over of the air. Jadi bisa saja di ini dapat mengupdate program. Jadi programnya dapat diupdate tanpa harus ke lokasi perangkat IoT. Jadi bisa di-upgrade, diupdate dari jarak jauh menggunakan media internet, ya. Jadi ada beberapa perangkat yang mendukung OTA ya. Jadi ada ESP 8266 ini banyak dipakai pada seniornya ya. SP32. Jadi tidak semua juga perangkat itu bisa diterapkan over of the air. Artinya kita bisa melakukan updating program eh, by remote, ya. Jadi, tapi kalau selain dari beberapa perangkat yang disebutkan ini, microcontroller yang digunakan ya mungkin harus datang ke lokasi untuk ngupdate ke microcontrollernya, ya. ThinkSpeak. Oke, sampai yang tadi dua platform itu ada pertanyaan atau tidak? Belum saya lanjut lagi. Ini berapa orang ini yang hadir ini? 38. Oke, Samsuriadi ya, ada acara keluarga. Oke. Hari Minggu ini. Kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Jadi tolong ditanyakan kalau ada yang aneh ya. Oke, TeamSpeak ya, merupakan platform open source juga. Ini open source juga ya. Nah, kalau yang tadi apa namanya tadi yang sebelumnya Blink, itu bukan open source ya, itu dia free, tapi bukan open source. Jadi mungkin Anda tidak bisa bedakan yang mana free, yang mana open source, yang mana trial, yang mana yang komersial. ThinkSpeak merupakan platform open source IoT dan API, ada API-nya ya. Ada yang tahu kepanjangannya API? API, pernah mendengar kan? Jadi setiap perangkat atau setiap sistem yang akan berintegrasi dengan yang sistem yang lain, itu kan biasa kita menggunakan API, ya. Jadi ada interface-nya. Jadi di sini untuk menyimpan dan mengambil data dari berbagai perangkat menggunakan protokol HTTP melalui internet. Internet. ThinkSpeed didukung perangkat lunak komputasi number ya, itu MATLAB. Nah, ini. Jadi kalau ada yang nantinya datanya itu berupa numerik ya dan akan diolah lebih komprehensif menggunakan aplikasi memang yang digunakan untuk olah data seperti MATLAB, ya. Ini dan lain-lain. Ah, itu lebih cenderung lebih ke speak, I think. Jadi mungkin dari beberapa tadi tolong dilihat dulu yang mana kira-kira yang eh, mempunyai kelebihan dan sesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Kalau hanya butuh simpelnya ya menggunakan perangkat mobile ya pakai Blink, ya. Tapi kalau butuh yang pengolahan data yang lebih komprehensif menggunakan
fitur ketiga ya itu MATLAB, gunakan ThinkSpeed ya. Jadi di MATLAB itu ya analisis datanya luar biasa ya. Jadi orang-orang yang di matematika atau di computer science itu biasa memang menggunakan MATLAB sebagai aplikasi yang pengolah datanya ya. Ah, dan hebatnya di ThinkSpeak ini ya dia adalah sebuah platform yang bisa mengintegrasikan datanya ke MATLAB. Di situ MATLAB nanti setelah ada anunya ya itu dikembalikan ke ThinkSpeak untuk divisualisasikan datanya kembali. Ya. Nah, tapi sejauh ini yang saya bimbing itu belum ada ya yang sampai memvisualisasikan datanya yang besar, data dalam jumlah banyak. Belum, hanya data-data sampel saya yang diberikan. Ya. Padahal kalau kita berbicara IoT itu ya harusnya itu datanya banyak karena sensor itu setiap waktu kan akan mengget data, itu akan dikirim ke server, harusnya mempunyai beberapa data yang nantinya akan diolah apakah menggunakan teknik ini AI ya, menggunakan deep learning, machine learning, analis-analis yang lain ya, itu menghasilkan sebuah data hasil yang dapat dipercaya, akuntabilitas apa namanya, akuntabilitasnya tinggi dan lain-lain. Think speed ya, think speed. Ya, jadi hampir semua ya. Jadi dari ketiga-tiganya itu ya visualisasi datanya itu semuanya bagus ya. Ini berbasis web juga ya, web. Nanti bertanya, Pak, bisakah diakses di mobile? Ya bisa menggunakan browser. Tapi bedanya kalau yang Blink tadi itu memang dia ada aplikasinya di Play Store, di download, dia berupa aplikasi. Kalau yang ThinkSpeak dia berbasis web, tapi bisa juga diakses menggunakan mobile dengan cara ya, sama ya, kalau Anda browsing, tinggal buka browser di HP-nya, masukkan alamat dari projectnya ini, baru buka. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa kelebihannya ya yang tadi. Yang pertama itu visualisasi datanya real time, agregasi datanya karena menggunakan pihak ketiga ya, ada pakai MATLAB ya. Task IoT Analyte integrasi dengan MATLAB membuat ThinkSpeed powerful dalam analisis data. Asalnya, jadi dia menggunakan pihak ketiga. Ibaratnya kita ini kalau misalnya nantinya ya tidak mampu mengolah datanya, berarti kita pinjam atau kita nyewa orang ketiga untuk membantu mengolah datanya. Sehingga yang lebih anu ya, artinya kalau kita kan mengolah data bisa juga, tetapi kalau orang yang memang lebih terbiasa atau yang profesional pasti hasil olahannya itu lebih bagus dibanding dengan kalau kita yang baru belajar mengolah data yang sedemikian besar itu ya. Yang keempat itu event scheduling. Jadi dapat menjadwalkan kegiatan-kegiatan ya. Jadi ya, jadi mungkin dia atur ada event misalnya sensor-sensornya diatur sekian menit mendeteksi ya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian baru dia melakukan reaksinya ya. Biasa kan kalau kita lihat di CCTV itu biasa di VR atau NVR yang digunakan itu kan ada beberapa event-event ya di record. Misalnya ada gerakan di record ya tersendiri ya, meskipun memang itu CCTV biasanya kan merekam 2 kali 24 apa namanya 24 jam ya, tapi ada juga memang perintah atau fitur tambahan di beberapa DVR ya, itu bisa merecord event-event seperti ada kamera mendeteksi ada gerakan, di record lagi tambah secara spesifik. Jadi di event-event ini bisa di schedule ya, jadi ada penjadwalannya. Nah, supaya nantinya kalau kita mau mengambil data, itu datanya juga tidak terlalu banyak, tapi ada secara periodik, ya, seperti di mana yang ditampilkan di tabel itu, di grafik itu, bagaimana penjadwalannya dari jam 00, itu dia mengambil data sekitar 33 jam ya, apa namanya ini, dia grafiknya. Ya.
kenaikannya 500 vehicle count per 30 menit. Inkscape, Arduino, ya. Jadi ini ada lagi ya Arduino IoT Cloud. Nah, ini hampir ini lebih spesifik ya ke Arduino-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi ada saja mikrokontrolernya yang mana yang bisa support ya apakah menggunakan Arduino, ISP berapa dan lain-lain. Kalau ini ya memang lebih spesifik ke koneksinya ke Arduino itu sendiri. Sama ya, jadi kalau kita baca lagi ya pasti semua sama nih. Sama beberapa kelebihannya. Ada Antares, ya, produk dan lain-lain itu yang naungan PT Telkom Indonesia. Jadi memiliki empat pilar utama yaitu IoT platform, IoT connectivity, IT solution, dan devices. Antares didukung oleh protokol ya, sama tadi ya, MQTT, HTTP, dan COAP. Bisa nanti dibuka anu ya, dibuka semua websitenya ada ya. Bisa dilihat apa-apa ke apa namanya yang ditawarkan di dalam. Jadi ada beberapa kelebihannya itu aman, handal, ya, ya pastilah begitu modelnya semua ya. Pada open API-nya dan lain-lain, beragam perangkat. Kayak ini punya anu ya salah satu perusahaan besar ya, paling mungkin ya salah satu terbesar di dunia itu Amazon. Ya, jadi dia punya juga layanan ke AWS IoT ya. Kalau yang kemarin yang saya ajarkan di UI ini itu menggunakan cloud computing, ya dia juga mempunyai layanan di cloud. Ini AWS IoT namanya, layanan dari Amazon khusus untuk IoT. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Amazon sekarang itu ya, jadi dia kan web apa ya, aja e-commerce ya, awalnya pertama ya. Bagaimana menjual barang itu, tapi sekarang sudah merambah ke teknologi IoT, cloud computing dan lain-lain itu sehingga eh, memilih dari Amazon itu Jeff, siapa namanya ya, Jeff Bezos itu salah satu orang terkaya di dunia ya, dari penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di bawah atas nama Amazon ya. Jadi web service-nya itu namanya AWS ya. Baik sih. Jadi apa fiturnya ya layanan IoT yang komplit, aman, ya, dukung AI, ML dan skalabilitas. Tapi ya perlu juga dipertimbangkan bahwa Amazon itu ya pasti bukan open source ya, bukan open source dan pasti juga ada biaya yang dikeluarkan jika menggunakan layanan-layanan yang diberikan oleh Amazon itu. Nah, tapi kalau secara skalabilitas, Amazon itu pasti lebih bagus dibanding dengan yang lainnya karena ini sudah perusahaan yang mempunyai core bisnis yang kuat ya, di mana hampir semua eh, cabang di dunia teknologi itu dia berikan layanan-layanan yang bisa dinikmati oleh pengguna ya, apalagi Amazon. Oh, yang menarik dari Amazon juga itu ada AI-nya dan machine learning-nya. Ini juga. Jadi harapan saya ke depan yang sama saya paparkan minggu lalu ya di kuliah tamu bahwa teknologi IoT itu harusnya berdampingan sekarang dengan teknologi AI ya, supaya pengambilan keputusan dari semua sistem yang dibangun itu akan dibantu oleh teknologi AI. Jadi campur tangan manusia itu sudah dikurangi atau bahkan nantinya ke depan tidak ada lagi campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan. Ya,
Ah, ini setuju ya terakhir ya, tinggal oh ya sama lah. Nanti Anda saja bisa lihat. Ya, jadi ini local web server ya. Ini yang saya bilang tadi bahwa teman-teman yang sekarang itu yang sudah melewati yang sudah sarjana teknik ya, ya ini lebih banyak gunakan yang model seperti ini ya. Ada HP-nya, jadi perangkat itu dikoneksikan sama dengan mikrokontrolernya. Nah, sehingga bisa mengakses data dari mikrokontroler yang dikirim ke eh, apa namanya ke HP-nya. Meskipun ada juga yang menggunakan Blink, tapi tidak sepenuhnya menggunakan internet. Tapi Blinknya semi apa istilahnya, semi online ya, yang kayak begini ya. Jadi tampilannya yang sederhana saja karena yang harus Anda yang buat secara ini ya natif desainnya ya. Tapi kalau Anda gunakan platform itu kan desain view-nya, hasil itu sudah ada disiapkan template-templatenya, jadi tinggal Anda pilih yang mana yang Anda suka, yang mana yang cocok dengan tampilan dengan project Anda, tinggal pilih. Tapi kalau Anda buatnya secara natif ya berarti harus Anda memang punya juga kemampuan untuk mendesain web juga ya, karena atau mendesain dari mobile menggunakan aplikasi develop Android atau develop iOS atau develop web itu ya. Contohnya kayak Flutter ya, Android Studio itu banyak digunakan oleh teman-teman ya di IoT itu untuk jika dia tidak mau menggunakan platform yang sudah ada, karena kita ketahui bersama tadi ya, kecuali yang open source itu kan bisa dikembangkan, tapi yang free saja kayak Blink itu ya hanya bisa digunakan tanpa, nggak bisa di apa namanya, di upgrade, diedit apa semua. Jadi yang bisa jadi ya palingan cuma hanya labelnya saja, judul projectnya, nama-nama variabelnya, tapi secara struktural, secara desain itu tidak bisa diganggu karena memang dia sifatnya adalah free. Beda halnya nanti yang open source ya, bisa nanti Anda coba lihat nanti dikembangkan itu ya. Jadi minggu depan kalau nanti saya lihat ya apakah sudah meet atau gimana, saya kasih tuh sebagaimana. Jadi oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti saya minta ya dibuat rangkuman dari salah satunya saja ya, yang mana yang Anda lebih cenderung dari beberapa platform ini. Jadi jangan semuanya, salah satunya saja. Nanti dikirim di Spada apa namanya eh, tugasnya. Ya, nanti meetnya anu saja ya. Kalau memang meet minggu depan atau 2 minggu ke depan ya, kita meetnya saya di Spada. Jadi minta tolong yang belum bisa join di Spada ya segera dituntaskan itu ya dengan bertanya ke adminnya. Kalau memang ada yang belum tahu user passwordnya ya. Karena saya sudah invite semua masuk di kelas IoT dan semua ada akunnya. Berarti ya, harusnya sudah punya juga akun itu. Yang menjadi masalah ya, apakah Anda masih ingat atau lupa? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau absen dulu ini. Simak. Jadi absen minggu lalu itu ada di kelas itu anu ya, di apa namanya itu. Nanti saya minta di panitia yang minggu lalu itu. Absen kelas A ya dulu, kelas B ya dulu. Oh ini pertemuan ke-6. Oh ya.
Kelihatan ya, yang ini, yang saya share ini. Kelas B, kelihatan ini ya. Terserji yang absennya ini. Iya Pak, terserah. Oke, yang pertama Reza ada? Nggak ada Reza ya. Ini angkatan 2019. Muhammad Hairul, 20. Ahmad Afif, Laude Sulaiman, Khairul Rahmat, Baso Sarif, Hadir Pak. oh aja ke Baso Akbar, angkatan 21 nggak ada Akbar. Rasul Muhajirin, Aldiansyah, Khairiansyah, Hadir Pak. Mufti Akbar. Hadir Pak. Ada aja Mufti tadi? Oh ya ada aja. Muhammad Nur Jainal, Muhammad Nur Azim, Muhammad Rifki Naufal Mujahidin, Dewi Indah Nirwanasari. Ah, tadi Dewi. Hadir, Pak. Oh, ada Ji. Muhammad Yusilo Ramadan Fadil. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Oke, Bamba Nurdianto, Hadir Pak, hadir. Muhammad Raihan. Hadir Pak, hadir. Oke, Rehan. Virgi, Muhammad Virgi. Hadir Pak. Haidir, Adam, Hadir Pak. Agung. Nggak ada Agung. Sekarang kelas. Tunggu ya, saya dulu aneh matikan sebentar ya. Oke ya, lanjut kelas A ya. Oke, Samsuryadi ada A? Nggak ada ya. Eh, Muhammad Fikri, Ilham Hidayat, Nur Samjaya, Hadir. Ikhwanil Muslimin, Hadir Pak. Akmal, Hadir Pak. Abdillah, Fardillah, Muhammad Alif Raihan, Muhammad Afdal, Muhardana, Hadir Pak. Afdi Rifai, Rahmat Riyadi, Hadir Pak.
Arya Anugrah, Hadir, Pak. Dalila, Muhammad Fajar, Hadir Pak. Agung, Hadir, Pak. Chandra. Oh, Dalila tadi ada ya. Chandra Pratama, Rafli, Rafli, nggak ada ya? Rafli, nggak ada. Muhammad Fadil Fauzi, Prayudi, Hadir, Pak. mana tadi Prayudi itu? Prayudi, Iya. Prayudi Rasmana. Oke. Iya. Hidayat, Hadir, Pak. Muhammad Fauzan, Hadir, Pak. Ibnu Andi, Qayyum, Andi. Hadir, Pak. Nurul Makfirah, Aswin Romi Darwis, Hadir, Pak. Zaid Furkan, Hadir, Pak. Akmal Wahyudin, Nur Alim J, Hadir, Pak. Rafiq Mahmud, Hadir, Pak. Ismail, Hadir, Pak. Andri, Hadir, Pak. Sahrul Yadi, Irfan, ada Irfan Hadir, ya? Pak. Ada Ji. Muhammad Rizal Fikri, Dewi Putri Nur Muhairani. Hadir, Pak. Ya, kelas nonrek lagi ya.